Sebagai awal film, seperti biasanya para gladiator sedang berlatih. Terlihatlah mereka di arena terbuka sedang saling asah kemampuan. Without pissing about it. Oh, fuck! 2 weeks in the Mark Steel room. Di sana, sahabat Spartacus sedang memberitahu Spartacus bahwa dirinya sedang menunggu kunjungan istrinya. Sekaligus dia berterima kasih kepada Spartacus bahwa berkat Spartacuslah sehingga istrinya akan datang mengunjunginya. Dan sementara para gladiator sedang berlatih, terlihatlah Lucretia sedang menjamu seorang tamu. Dia adalah seorang perempuan kaya raya sekaligus terhormat karena merupakan istri seorang senator tertinggi di kota Roma. Tapi kedatangan perempuan itu adalah untuk bertemu dengan Spartacus secara pribadi. Nama Spartacus yang memenuhi langit Roma membuat ia ingin menemuinya secara pribadi. Dia datang sebagai seorang perempuan yang berkhianat kepada suaminya karena hendak mendapatkan hiburan secara seksual dari seorang gladiator bintang. Lucretia tentu menerima itu dengan gembira, apalagi karena dia akan mendapatkan imbalan sangat tinggi. Apalagi karena dia akan menyimpan rahasia terbesar seorang istri senator terhormat. Di saat negosiasi antara Lucretia dan temannya berlangsung, Lytia datang dan menyaksikan mereka. Dan sementara mereka berbincang, Batiatus pun menemui Spartacus untuk menyampaikan perintah, yaitu Spartacus harus melayani seorang tamu kehormatan. Richest man in the Republic. I am to lie with her. And shame all men who follow. Sehingga saat malam tiba, Lucretia mengirimkan seorang perempuan pemuas nafsu untuk mencoba Spartacus. Perempuan itu bernama Mira, yang mana Spartacus menolak tujuan perempuan itu dengan mengusirnya seketika. Hal itu membuat Mira dimarahi oleh Lucretia, karena sebelum melakukan tugasnya, Lucretia ingin diyakinkan bahwa Spartacus akan memuaskan tamunya itu, sehingga Mira diperintahkan untuk mendatanginya lagi malam nanti, dan jika dia gagal, maka Mira akan dibunuh. Di arena latihan, terlihatlah para gladiator melakukan rutinitas latihannya. Di sana terlihatlah seorang gladiator junior melawan Crixus. Crixus yang sudah pulih dari cederanya akibat kekalahannya dari Theocles. Waktu itu telah pulih kembali. Dia datang dengan mudah mengalahkan gladiator baru. Dan Asyur, yaitu orang yang bertugas sebagai tangan kanan Batiatus, sedang berkunjung ke pasar. Dia menemui Solonius, yaitu rival Batiatus. Dia menyampaikan kepada Solonius tentang keinginan Batiatus untuk membunuh Solonius. Kini Asyur telah berkhianat secara diam-diam dengan Batiatus, dan kini dia hendak menyelamatkan Solonius dengan membohongi Batiatus bahwa misi pembunuhan Solonius telah gagal, dengan dalih bahwa orang suruhannya telah membunuh orang yang salah. One of Solonius's men. Send it to Solonius. Sementara di tempat lain, Lytia sedang menumpahkan curahan hatinya kepada Lucretia. Dia merasa cemburu melihat Lucretia kini memiliki banyak teman dan derajatnya kian terangkat, sehingga Lytia yang merupakan teman lamanya merasa sedang dipojokkan. Tapi Lucretia membantah kekhawatiran Lytia itu. Tapi entah bagaimana, Lytia telah mengetahui bahwa Lucretia sedang menyiapkan Spartacus untuk memuaskan nafsu seorang perempuan yang merupakan istri senator Roma yang terhormat. Hal itu membuat Lucretia was-was karena hal yang seharusnya sangat rahasia justru diketahui Lytia. Akhirnya mereka sepakat untuk bersama-sama menjaga rahasia itu dengan satu syarat. Lytia juga meminta malam khusus dan pribadi dengan seorang gladiator. Tapi alangkah marah Lucretia saat mengetahui bahwa gladiator yang Lytia inginkan adalah Crixus. Sesaat hati Lucretia pun terbakar cemburu, tapi perasaan itu tak mungkin dia perlihatkan karena merupakan rahasia pribadinya yang akan membuat nyawanya terancam kalau Batiatus mengetahui itu. Saat malam tiba, Lucretia menumpahkan kemarahannya, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Dia harus merelakan Crixus dan memenuhi keinginan Lytia demi tujuannya dan utamanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. The favor of both coin and
What need have we of Glaber? Deniable. Yet he but holds the rank of Senator Glaber. Di malam itu juga, Mira pun hendak melaksanakan perintah Lucretia, tapi Spartacus tetap menolak itu. Tapi demi menyelamatkan Mira, Spartacus mempersilahkan Mira untuk tetap tinggal dan berbohong kepada Lucretia bahwa Mira telah melakukan tugasnya. Please. Why do you refuse? Stay there. Dan saat siang tiba, Mira pun menyampaikan kepada Lucretia bahwa Spartacus telah melakukannya dan dijamin bahwa dia akan memuaskan nafsu dari tamunya. How did your evening pass with our champion? Our Thracian is ready to start. Breathes fire this morning. I want. Dan malam itu pun tiba. Sebelum acara itu berlangsung, Lucretia menemui Spartacus agar Spartacus memenuhi tugasnya dengan baik. Dan mulailah Spartacus untuk menemui sang istri senator. Ilitia mengira bahwa lelaki itu adalah Crixus, sementara Spartacus mengira bahwa perempuan itu bukan Litia. Mereka berdua telah tertipu atas kelicikan Lucretia dan temannya. Hal itu sengaja Lucretia rencanakan untuk mengkhianati Litia, bahwa kejadian itu akan membuat nyawa Litia terancam ketika Glaber suaminya mengetahui apa yang sudah terjadi itu. It is a scandal, is it not? Legatus Claudius Glaber. Fucking Spartacus. Apalagi bahwa Spartacus merupakan musuh terbesar Glaber. Tapi hal itu terjadi melampaui apa yang diinginkan Lucretia. Tamunya itu mati secara tragis di tangan Litia yang sedang dikuasai rasa amarah. Litia! What were you thinking? Sehingga beberapa saat setelahnya, terlihatlah di ruangan lain Lucretia dan Batiatus dipenuhi rasa cemas bahwa seorang bangsawan telah mati di kediamannya. Sehingga mereka sepakat untuk merahasiakan itu. Lucretia pun menemui Litia untuk tidak membocorkan kejadian malam itu demi kebaikan mereka berdua. Meskipun sebenarnya Litia kini diam-diam mulai mengetahui bahwa pertemanan yang diberikan Lucretia padanya tak lebih dari akal-akalan kepentingan politik semata. Tapi dia tak bisa apa-apa selain harus menjaga kematian istri senator itu demi kebaikannya sendiri. Saat mereka sedang saling mencurigai antara satu sama lain, film Spartacus Season 1 episode 9 pun selesai. They will know. They will see the deed in my eyes. This will be our little secret. Suatu hari, Spartacus tampil di sebuah ajang pertarungan paling bergengsi. Dia disandingkan dengan sahabatnya sendiri yang kini juga lambat laun semakin dikenal dan diakui kehebatan tarungnya. Mereka membantai lawannya dengan sangat mudah. Sebagai sahabat, bertarung dengan kerjasama dan kekompakan tentu menjadi modal mereka. Riuh penonton pun mulai pecah, hingga akhirnya kemenangan berpihak pada mereka dengan tewasnya seorang gladiator terkuat dari lawan. Are you certain it won't call? Di bangku utama terlihat para senator Roma. Ternyata pegelaran itu adalah untuk merayakan ulang tahun seorang putra senator. Mereka sampai ke rumah Batiatus ketika malam tiba.
Spartacus dan sahabatnya disambut bak pahlawan yang mengharumkan komunitas mereka. Di sana Crixus harus melihat kenyataan pahit bahwa kini Spartacus, yaitu musuhnya, mendapat kejayaannya. Di sana sahabat Spartacus juga mendapati kunjungan dari istrinya. Setelah mereka sempat bertengkar hebat, kini mereka kembali bersatu setelah saling memaafkan atas nama cinta dan rindunya. Sementara di tempat lain, terlihat Lalitia berkabung dalam depresinya yang akut. Dia tak bisa hidup normal atas kematian seorang istri senator oleh tangannya sendiri. Tapi Lucretia terus menyemangatinya. Kalau tak mau menyebutnya, memaksanya untuk terlihat normal dan kembali seperti dulu lagi. Apalagi karena beberapa hari lagi kediaman Batiatus akan menerima tamu kehormatan dari Roma, yaitu rangkaian dari perayaan ulang tahun putra seorang senator tinggi Roma. Sehingga Lytia harus tampil tanpa memperlihatkan hal-hal mencurigakan. We would swell the ranks of celebration. Dan demi memeriahkan acara itu, Batiatus hendak menampilkan Spartacus dan Crixus dalam pertarungan untuk sekedar hiburan. Pertarungan sederhana tanpa rasa sakit dan darah, karena tujuannya semata untuk memperlihatkan bintang gladiator kepada penonton secara lebih dekat. Do not overly embarrass the man. Keesokan harinya, Lytia mulai beranjak pulih dari depresinya. Dia menonton para gladiator di arena latihan. Di sana terlihat Spartacus dan sahabatnya berlatih, sementara Crixus melawan gladiator baru. A friend cannot be expressed by the clever grouping of letters, yet the value of a life to the world. Dan sementara itu berlangsung, datanglah putra senator dan berlatih bersama Spartacus. Di sana dia menyaksikan Crixus memukul habis-habisan seorang gladiator baru. To decide. The very reason Below? I've witnessed but one. Braces our sands. Fight is not yet finished. Stand down. The man is beaten. By will. Often not won by force. Man is soundly defeated, yet treated as victor. Is every day like this? A sign of respect. For his Dari situ putra senator itu mendapat pelajaran sederhana tentang cara mencuri hati penonton dengan tak pantang menyerah dan tak menjadi pecundang. Hingga putra senator itu hendak mandi dan membersihkan badannya. Dia didatangi Lytia. Mereka berbincang dan pelan-pelan kunjungan Lytia itu terselubung sebuah tujuan licik yang entah apa. Malam pun tiba dan puncak perayaan ulang tahun sang putra senator pun siap digelar. Di sana hadirlah para petinggi kerajaan Romawi dan para tamu undangan. Dan benar saja, ketakutan Lytia mulai muncul kembali ketika teman-temannya datang membicarakan soal kematian salah seorang dari mereka yang sampai hari itu masih menjadi peristiwa yang masih misterius. Kenya has completely vanished. She is married to a fat little man who sprouts hair as a breeze. And to Paris. Sementara beberapa saat kemudian Solonius pun datang. Batiatus menyambut rivalnya itu dengan kata-kata singgungan yang menjatuhkan. Batiatus dengan bangga memperlihatkan kejayaannya sekarang. As the evening wears, I am certain he will find is the rictus of a man dying, a slice at a time. Dan tibalah saatnya Batiatus mempertontonkan gladiator bintangnya untuk menghibur putra senator. Dipanggillah Spartacus dan Crixus, tapi tiba-tiba putra senator menolak Spartacus bersanding dengan Crixus. Crixus yang menurutnya masa kejayaannya telah lewat dan pudar. Dia memilih gladiator lain yang lebih hebat, maka dia memilih sahabat Spartacus sendiri. I would have Varro fight in his place. Did you have hand in my elevate? Varro, step forward. Hal itu mencabit hati Crixus dan dia semakin marah dalam kedengkian dan kekecewaannya.
Begin! Bertarunglah Spartacus dengan sahabatnya itu dengan santai dan penuh dramatisasi, hingga akhirnya Spartacus mengunci sahabatnya. Dan seperti biasa, di penghujung pertarungan, sang petinggi akan menentukan hidup dan matinya seorang gladiator yang kalah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertarungan. Dan dalam hal ini putra senator yang akan memutuskan, hingga dia pun menunjukkan isyarat bahwa Spartacus harus membunuh lawannya. Closely in the arena. Come, Numerius. Pass judgment on our fallen warrior. Semua orang pun terkesiap karena acara itu dikira tak lebih dari sekedar hiburan tanpa ada yang harus mati. Di sana terlihatlah Lytia dengan senyum tipisnya. Ternyata terjawablah sudah bahwa Lytia lah yang telah mempengaruhi sang putra senator, mulai dengan menolak Crixus disandingkan dengan Spartacus, hingga keputusan untuk melihat kematian sahabat Spartacus sendiri. Hal yang diinginkan Lytia untuk melukai Spartacus dari dalam dan untuk menghukum Lucretia yang telah menjebaknya. Tentu saja Spartacus menolak itu, tapi dia tak bisa apa-apa. Batiatus memaksa untuk melaksanakan perintah. I said proceed. Hingga majulah beberapa prajurit untuk memaksa. Spartacus tetap menolak itu, hingga akhirnya sahabat Spartacus yang telah pasrah menancapkan sendiri pedang ke dalam tubuhnya, seraya menitipkan keluarganya kepada Spartacus. Not this time. There was always a choice. Spartacus. Acara pun selesai. Semua orang seolah tak percaya, sementara Lytia merasa puas. Spartacus pun larut dalam perundungan. Tanpa kata-kata, dia hanya bisa menangis, melepas kematian satu-satunya sahabatnya, hingga Mira datang untuk menenangkannya. Dalam perkabungan itu, dalam kesedihan, penyesalan dan gejolak perasaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, serta menyimpan sebuah pertanyaan, pembalasan seperti apakah yang akan Spartacus berikan di masa yang akan datang. Dan film Spartacus Season 1 episode 10 pun selesai.